Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-32 ya, pada malam ini. Nah, tema kita yang bahas pada malam ini adalah tentang penuaian akhir zaman ya. Yaitu kita sekarang berada dalam penuaian akhir zaman. Saya seperti episode yang lalu saya katakan bahwa penuaian besar terjadi dari tahun 2015 sampai pertengahan tahun 2022. Nah, kita sebentar lagi tahun 2022 ya. Itu penuaian besar ya. Nah, mari kita lihat dulu tentang Yesus bicara tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah di dalam Matius 13 tentang seorang penabur ya, penjelasan tentang penabur. Jadi kita sekarang berada dalam penuaian akhir zaman ya. Yaitu ada penuaian akhir zaman ini ada dikatakan dalam perumpamaan tadi tentang kerajaan Allah itu, yaitu pertama kita perhatikan di situ ya, tentang penabur. Penjelasan Yesus tentang penabur dari ayat 24 sampai ayat yang ke 30 di situ ya. Nah, di situ dikatakan Yesus 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ayat 37, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih ialah anak manusia. Anak manusia adalah Yesus Kristus. Dia menabur benih. Benih apa? Benih tubuhnya ditaburkan untuk keselamatan umat manusia yang percaya kepadanya. Ketiga, ladang ialah dunia. Ya. Benih yang baik ialah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak si jahat. Ladang ialah dunia. Ya. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, orang percaya kepada Kristus. Ya. Ya. Orang beriman kepada Kristus. Dan lalang adalah anak-anak si jahat, yaitu orang fasik, orang berdosa yang tidak percaya Yesus. Ya. Itu katakan anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ialah iblis. Iblis yang menempatkan orang-orangnya, orang jahat, orang fasik, orang berdosa di tengah-tengah dunia ini. Ya. Ya. Untuk hidup bersama-sama dengan orang percaya. Makanya ayat 30, biarlah mereka tumbuh bersama. Ya. Lalang dan gandum ini tumbuh bersama sekarang ini. Ya. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Sekarang kita berada di penuai dalam mereka. Kita melihat sekarang penuai yang besar yang terjadi. Saya katakan penuai yang besar terjadi sekarang ini. Yaitu di mana seluruh dunia. Penuai yang besar. Dikatakan melihat malaikat bersama-sama dengan Yesus menuai. Banyak orang bertobat. Non-Kristen sekarang bertobat. Jutaan bahkan dikatakan di seluruh dunia. Timur Tengah, India, China, kemudian Indonesia. Ini sekarang terjadi sekarang. Ini penuaian besar yang terjadi. Terjadi pertobatan besar-besaran. Saya sudah katakan episode yang lalu, tahun 2015 sampai 2022 adalah tsunami pertobatan. Nah, ini kita berada dalam penuaian akhir zaman sekarang ini. Nah, penuaian akhir zaman ini dikatakan itu gandum dikumpulkan, ya. Gandum dikumpulkan, yaitu orang percaya dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke lumbung. Lumbung ini bicara tentang lumbung yaitu kerajaan Allah di angkasa. Jadi datang itu mengumpulkan orang-orang percaya untuk direktur pengangkatan. Nah, penuaian yang kedua, ya penuaian itu adalah penuaian orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Ya. Yaitu dikatakan di dalam zaman dia penuaian orang-orang fasik, yaitu dilemparkan ke dalam, orang yang kejahatan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, mari kita lihat lagi dalam Matius 13 ini, mari kita lihat interpretasinya kepada Wahyu 14 di sana dikatakan, waktu penuaian saya katakan bahwa ada 3 penuaian akhir zaman, ada 3 penuaian besar. Ya. Penuaian pertama yaitu penuaian buah sulung, yaitu di dalam Wahyu 1 ayat 5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang
dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang itu yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana ia pergi, mereka ditebus dari antar manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah. Dan bagi anak domba itu, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ini penuaian buah sulung. Ya, 144.000 ini penuaian buah sulung. Waktu kapan itu? Itu waktu ketika Yesus mati di kayu salib. Ya. Pada waktu itu orang-orang yang mengikuti dari abad pertama sampai kepada masa Kristus dianiaya, orang-orang mengalami aniaya ini itu termasuk buah sulung yang sudah berada di surga. Ya. Ya. Jadi yang 144.000 ini orang-orang yang mengikuti Yesus kemana saja. Itu para rasul, para nabi yang sudah berada di surga. Kalau kita lihat di Matius 27 ayat 50 sampai 53, di situ kita lihat. Ini kebangkitan buah sulung ya, sama-sama dengan Yesus. Waktu Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, yaitu kebangkitan buah sulung. Yesus adalah kebangkitan sulung. Begitu juga dengan orang-orang yang mati pada waktu bersama-sama, menderita, bangkit dari orang mati. Di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, ini mereka ini merupakan buah sulung yang bangkit dari kuburan. Dan mereka sudah sampai ke kota kudus, yaitu apa? Yaitu Yerusalem. Ya. Nah, sekarang kita setelah penuaian buah sulung ini, kita masuk dalam masa suka sulit ini. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 itu tentang pemberitahuan tentang penghakiman. Ini warning kepada orang percaya. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13 di situ dikatakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saat seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memaukan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dengan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan meminum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak akan henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat, dan jerilah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, ini kita berada dalam zaman sekarang ini. Untuk itu kita harus berhati-hati, saya mengatakan. Gereja harus berhati-hati, berjaga-jaga.
Jangan sampai kita kejebak dan tipu muslihat iblis. Saya katakan pada saat ini bahwa corona ini, COVID-19 adalah roh dusta yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan ekonomi dunia, menghancurkan penduduk dunia. Kedua, roh ketakutan. Ini iblis memakai roh dusta dan roh ketakutan supaya banyak manusia mati. Dan bukan mati karena penyakit, tapi mati karena roh dusta dan roh ketakutan ini. Dan sekarang kita melihat sekarang pada kita berada dalam mulai dan Februari masuk ini, udah mulai ketunjukan sampai akhir 2022 ini, penuaian besar ini. Penuaian besar, yaitu penuaian orang yang gandum, kemudian pertobatan besar-besaran. Nah kemudian yang kedua, penuaian orang-orang fasik yang tidak percaya Yesus, yang tidak bertobat akan dimusnahkan. Penuaian orang fasik. Nah kita sekarang menuju akhir pertengahan tahun 2022 ini. Nah, maka saya sering katakan bahwa tahun 2022 sampai 2029 itu akan terjadi kematian dan penyakit dan kematian melanda seluruh dunia. Dan ini sekarang kita menuju ke sana. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari gereja untuk menyampaikan suara kenabian, berita pertobatan. Nah sekarang ini kita masih kesempatan hamba Tuhan, para nabi untuk menyampaikan berita pertobatan pada zaman anugerah ini. Tapi nanti pada kita akan masuk nanti pada selanjutnya, ini penuaian yang kedua, ini penuaian malaikat. Bagi bangsa Israel dan bagi orang yang tidak percaya Yesus, ini penuaian malaikat. Bagi Israel sekarang belum percaya Yesus sekarang ini, tidak percaya walaupun hamba Tuhan menyampaikan para rasulnya disampaikan tidak bertobat. Tapi nanti menjelang tahun 2025 ini penuaian malaikat kepada bangsa Israel, baru mereka bertobat. Dan di situ akan bersatu dengan gereja pada tahun 2025 saya seperti episode yang lalu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah sangat singkat, sudah dekat. Ya. Jadi penuaian besar, buah sulung. Dan setelah penuaian buah sulung itu, ya Bayu 14 ayat. Kemudian sekarang kita berada dalam masa yang mulai pra antikristus dan masa pra aniaya sekarang kita mulai masuk. Nah setelah itu, baru masuk dalam penuaian besar, penuaian yang kedua, yaitu di ayat 14 sampai ayat 16. Tuhan di bumi, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Sekarang ini kita akan masuk dalam penuaian besar yang kedua, yaitu penuaian orang-orang Kristen yang percaya Yesus, yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Dan ini akan mengalami pada waktu masa rapture. Ini penuaian yang kedua. Bumi dituai. Dan menuai itu adalah Yesus. Kita melihat sekarang di mana-mana Yesus menampakkan diri. Di mana di Timur Tengah sana kemudian percaya, bertobat percaya Yesus. Termasuk di Indonesia. Yang umat non-Kristen sekarang ini banyak yang bertobat percaya Yesus sekarang. Dan itu tidak bisa dibendung karena Roh Kudus bekerja. Tidak bisa dibendung. Semakin kekerasan, semakin kejahatan merajalela, maka pergerakan penginjilan juga berlomba seperti kuda putih, kuda merah, kuda hijau, kuda hitam dan kuda hijau kuning. Sekarang ini berlomba. Maka saya sudah katakan pada episode yang lalu, waktu materai yang 1-7, Wahyu 6 itu, kuda putih itu bicara tentang gerakan penginjilan, bukan antikristus. Kuda merah peperangan dari abad pertama. Kemudian kuda hitam itu tentang kelaparan, sekarang ini mulai dari Cina. Kemudian nanti kuda belang itu, hitu kuning itu bicara tentang itu peperangan, yaitu nanti tidak menentu kemudian tahun saya katakan 2025 pertengahan 2025 itu terjadi perang dunia ketiga akan dipicu oleh Amerika. Ya, kegerakan penginjilan dulu dari barat ke timur, sekarang kegerakan penginjilan itu dari timur ke barat sekarang, dari Indonesia ke barat, untuk menyenangkan orang Israel.
Kuda merah itu bicara tentang peperangan mulai dari abad pertama sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan kuda hitam itu tentang kelaparan juga berlomba dari abad pertama sampai kedatangan Tuhan. Dan kuda hijau kuning ini bicara tentang peperangan, kematian mulai dari abad pertama dan sampai kedatangan. Nah, itu perang dunia ketiga, perang dunia keempat saya sudah sampaikan pada episode yang lalu. Dan nanti terakhir pada perang Armageddon. Nah, itulah penuaian kedua dari 14 sampai 16. Berikutnya adalah penuaian ketiga adalah penuaian orang fasik. Yaitu dari ayat 17 sampai ayat 20 di situ dikatakan. Ya. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam, dan seorang malaikat lain datang dan dari mesbah ia berkuasa atas api, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Ini anggur ini bicara tentang Israel, peperangan nanti. Ini penuaian yang ketiga, yaitu penuaian akhir zaman, murka Allah atas dunia ini karena kefasikan, karena kepada dosa. Dosa sudah matang seperti anggur itu, diperas, diinjak-injak dan keluar seperti darah. Jadi itu peperangan nanti. Pada perang Armageddon ini terjadi pertumpahan darah yang besar-besaran. Israel dikepung habis-habis. Nah, kita melihat kesaksian daripada Nathan, seorang remaja umur 15 tahun pada tahun 2015 itu dia katakan, Israel akan dikepung habis-habisan dari seluruh dunia, termasuk Rusia, Amerika, semua itu mengepung. Tapi Alkitab mengatakan dalam 1 jam musuh-musuh Israel akan dimusnahkan. Dan perlengkapan senjata daripada musuh itu dikubur dalam 7 tahun. Tempat senjataannya itu. Dan mayat-mayat itu dikubur dalam 7 bulan. Kalau kita baca di dalam Yesaya 38-39. Jadi pada akhirnya terjadi peperangan Armageddon. Makanya saya sudah episode yang lalu tidak menutup kemungkinan tahun 2029 terjadi perang Armageddon. Tahun 2025 tidak menutup kemungkinan rapture. Atau kalau tidak rapture pada tahun 2029. Nah, terjadi penumpahan darah ya, perang Armageddon ini. Darah mengalir sejauh 200 mil. Ini penuaian yang ketiga, penuaian akhir zaman ini. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara, kita sekarang gereja Tuhan kita tidak main-main lagi dengan dosa. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebagai pesan episode yang pertama, waktu Yesus memperlihatkan diri, cahaya kemuliaan itu. Sampaikan kepada kedua orang tua, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan setelah saya mengerti itu panggilan pelayanan, setelah saya masuk dalam pelayanan, setelah militer kemudian masuk dalam pelayanan, kemudian berita pertobatan sampaikan kepada siapa saja, kepada presiden sekalipun. Dan itu saya sudah sampaikan kepada 4 presiden, mulai dari Pak Harto, Pak Ibu Mega, Pak SBY, sama Pak Jokowi. Suratnya sudah sampai kepada istana. Saya katakan pindahkan ini ibu kota Jakarta ke tempat lain, karena Jakarta akan digoncang. Tahun 2020 saya sudah sampaikan itu, gerak Jakarta akan terjadi sesuatu. Dan sekarang ini sedang heboh Jakarta, akan digoncang gempa bumi. Akan digoncang tenggelam tahun 2030. Pak Prabowo katakan Indonesia tahun 2030 hancur. Kemudian Joe Biden Presiden Amerika katakan Jakarta tenggelam tahun 2030. Kemudian agenda PBB dikatakan agenda PBB 2030 adalah New World Order. Nah ini kita menuju ke sana. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tugas kita berjaga-jaga memberitakan firman Allah, berita pertobatan. Karena nanti pada waktunya bukan hamba Tuhan dan pendeta, tetapi nanti akan ada pemberitaan Injil Tuhan. Bukan bertobatlah kamu lagi, tapi Alkitab mengatakan bahwa para malaikat menyampaikan berita itu, takutlah akan Tuhan. Itu pada orang Israel yang sampai sekarang ini belum percaya Yesus. Dan juga termasuk kepada orang percaya Yesus tapi sampai saat ini belum percaya. Untuk itu tugas kita berjaga-jaga, dan waktu kedatangan Tuhan sudah sangat. Saya pesankan terulang-ulang. Ya.
Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya tidak perpanjang tapi saya mengatakan, waktunya sudah singkat. Pada waktu 2023 itu saya dalam satu penglihatan, dalam persekutuan orang percaya. Kemudian tiba-tiba ada bersama-sama dengan satu orang tua. Kemudian tiba-tiba ada malaikat seperti burung yang terbang ke arah dari selatan ke utara. Kemudian nginjak di atas pohon atau di pohon. Kemudian pohon itu menyala-nyala tapi dia terbakar. Nah pada waktu orang tua itu sampai saya katakan, coba kamu kejar itu. Kenapa pohon itu tidak terbakar? Kemudian saya lari ke sana. Saya sampai di sana. Itu ada seorang berdiri depan saya berpakaian putih dan dia sorongkan satu gulungan kitab, satu gulungan kertas. Dia katakan ini, sampaikankan mereka karena waktunya sudah singkat, aku segera datang. Itu pada kalau nggak salah itu pada tahun 30 September 2013. Itu sudah sampaikan itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah sangat dekat. Kalau nggak salah episode yang 2 sudah sampaikan juga mengenai rapture, dan itu waktu. Untuk itu tugas kita berjaga-jaga. Di antara kita bersyukur kepada Allah kita yaitu Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5:20. Yesus ada juru selamat dunia. Ya 1 Yohanes 4 ayat 14. Yesus ada Tuhan atas semua orang. Yang takut akan Dia dari suku bangsa manapun. Yang takut akan Dia akan diselamatkan. Dan Dia Bapak Ibu sekalian, Dia adalah Allah yang benar. Tapi Dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menderita mati di kayu salib, kemudian bangkit kembali naik ke surga. Dan Dia sekarang ada di surga. Tidak lama lagi akan datang kembali untuk menyebut saudara dan saya. Siapkah saudara kalau hari ini Yesus datang? Jawabnya pada saudara dan saya. Tapi satu hal pesan Tuhan pada hambanya, tahun 2000 Dia katakan, kamu berjaga-jaga menanti kedatanganku, tapi kamu harus berjaga-jaga kapan kamu dipanggil. Waktu kita tidak tahu. Untuk itu, tugas kita berjaga-jaga, berdoa, membentak firman, kemudian memberitakan ini kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.